Sepak bola dipenuhi sejarah unik dan klasik. Salah satu contoh pertandingan bersejarah itu terjadi pada Piala Dunia 1982 di Spanyol. Pertandingan antara Jerman Barat dan Austria dikenal sebagai pertandingan paling membosankan, sekaligus menjadi pertandingan paling buruk dalam sejarah Piala Dunia. Uniknya, 80 menit yang membosankan itu justru mengubah sepak bola dunia. Skandal pengaturan pertandingan atau sepak bola gajah tidak hanya terjadi pada kompetisi sepak bola kelas bawah, baik itu AFF U19 yang lalu. Bahkan di Piala Dunia, di ajang sekelas dan sebesar Piala Dunia tersebut pernah terjadi skandal sepak bola gajah yang memalukan dan mencoreng nama baik sepak bola di kancah internasional. Pengaturan kongkang-lingkong itu terjadi di Piala Dunia 1982 di pertandingan antara Jerman Barat menghadapi Austria. Inilah kisah Disgrace of Kion, pertandingan 80 menit sepak bola gajah yang akhirnya mengubah sepak bola dunia. Aib Gijon atau Disgrace of Gijon adalah sebutan untuk pertandingan sepak bola Piala Dunia 1982 yang mempertemukan Jerman Barat dan Austria di Stadion El Molinón di Gijon, Spanyol pada tanggal 25 Juni 1982. Pertandingan tersebut merupakan pertandingan terakhir putaran pertama grup 2. Timnas Aljazair dan Chile bermain sehari sebelumnya. Pertandingan antara Jerman Barat dan Austria itu adalah pertandingan babak penyisihan grup yang terakhir. Laga itu menentukan siapa yang akan maju ke tahap berikutnya. Dalam pertandingan sebelumnya, Jerman Barat kalah dari Aljazair. Jerman Barat harus menang melawan Austria untuk lolos ke babak selanjutnya. Aljazair akan tersingkir jika Jerman menangkan pertandingan terakhir mereka 1-0 melawan Austria. Austria juga akan lolos jika kalah 1-0 dari Jerman Barat. Jerman Barat berhasil mencetak gol dengan sangat cepat pada menit ke-10. Setelah gol itu, kedua tim bermain tidak serius. Karena dengan skor 1-0, kedua tim akan lolos ke babak berikutnya. Akhirnya, selama 80 menit sisa pertandingan, Jerman Barat dan Austria bermain kong-kali-kong untuk mempertahankan skor 1-0 yang berakibat Aljazair tersingkir. Setelah Jerman Barat mencetak gol melalui Horst Hrubesch, tim yang menguasai bola sering mengoper di setengah lapangan mereka sendiri atau bola dioper kembali ke penjaga gawang. Itu dilakukan terus-menerus hingga rasio operan sukses pada pertandingan itu mencapai 90%. Sedangkan operan sukses yang dicetak oleh timnas Austria mencapai 99%, sedangkan Jerman Barat 98%. Wow. Come on, you schnorrers, do something. Para pemain ogah-ogahan menyerang. Satu-satunya pemain Austria yang tampaknya berusaha keras untuk menghidupkan permainan adalah Walter Scharner. Upaya serupa dilakukan Wolfgang Dremmler dari Jerman Barat. Namun tidak ada sanksi FIFA terhadap Jerman Barat ataupun Austria. Padahal ada protes resmi dari Asosiasi Sepak Bola Aljazair. Selain itu, sebagian besar dari 41.000 penonton di Stadion El Molinón Gijon juga mencemooh para pemain yang bermain asal-asalan selama 80 menit. Pertandingan itu dikritik bahkan oleh fans Jerman Barat dan Austria yang menghadapkan ulangan laga seru Piala Dunia 1978 dalam Miracle of Cordoba. Dalam Miracle of Cordoba itu, Austria mengalahkan Jerman Barat. Tak ketinggalan, komentator ARD Jerman Barat, Eberhard Steinjek, tidak mau lagi mengomentari laga abal-abal itu. Komentator Austria, Robert Seeger, bahkan meminta pemirsa untuk mematikan televisi mereka. Sungguh gila. Seandainya Jerman Barat dan Austria tidak mengatur skor pertandingan secara kong-kali-kong, Aljazair masih mungkin lolos setelah mencetak sejarah berupa kemenangan mengejutkan 2-1 atas Jerman Barat pada laga perdana. Kemenangan Aljazair atas Jerman Barat itu digambarkan sebagai kejutan terbesar Piala Dunia sejak Korea Utara mengalahkan Italia pada Piala Dunia 1966. Aljazair menjadi tim Afrika atau Arab pertama yang mengalahkan tim Eropa di Piala Dunia FIFA.
Aljazair kemudian kalah 0-2 dari Austria sebelum mengalahkan Chile 3-2 di pertandingan terakhir. Kemenangan Aljazair atas Chile menjadikan Aljazair tim Afrika atau Arab pertama yang menang 2 kali di Piala Dunia. Namun semua itu tidaklah berarti karena pertandingan kong kaling kong penuh kebusukan antara Jerman Barat dan Austria terjadi setelah pertandingan Aljazair menghadapi Chile berakhir, di mana kedua tim tersebut secara sengaja menyingkirkan Aljazair dengan bermain mata. Kemudian pada hari yang sama, tidak hanya pertandingan antara Jerman Barat dan Austria yang penuh intrik, bahkan pertandingan-pertandingan lainnya mengikuti sistem tersebut, sistem yang penuh dengan kebusukan dan tanpa adanya sportivitas. Spanyol dan Irlandia Utara juga main mata untuk mencapai hasil pertandingan yang membuat kedua tim lolos. Korbannya adalah Yugoslavia. FIFA pun memutuskan bahwa tidak ada tim yang melanggar aturan. Penyebabnya adalah kesalahan FIFA itu sendiri yang menyelenggarakan 2 pertandingan terakhir grup pada 2 hari yang berbeda, sehingga tim yang tampil kemudian bisa kong kaling kong. Setelah 80 menit membosankan dalam aib Gion tersebut, FIFA mengevaluasi sistem penjadwalan sepak bola dalam turnamen seperti Piala Dunia. FIFA merevisi sistem grup untuk turnamen yang akan datang. Mulai saat itulah 2 pertandingan terakhir di setiap grup dimainkan pada waktu yang sama untuk menghindari kecurangan. FIFA tidak mau lagi terjadi aib Gion di tempat lain. Meskipun FIFA sudah mengevaluasi sistem grup tersebut dengan menyelenggarakan pertandingan terakhir secara bersamaan, tetap ada celah walaupun kecil. Setidaknya kini para tim tidak bisa seenaknya mengatur skor sejak sebelum bertanding. Masalahnya, dengan kemajuan teknologi saat ini, hasil pertandingan yang sedang berlangsung di stadion lain bisa disampaikan atau diketahui staf tim. Para penonton juga bisa membocorkan hasil sementara laga lain melalui teriakan, tepuk tangan, atau pesan verbal lain pada staf dan pemain. Nah, bagaimana menurutmu tentang Disgrace of Gijon? Apakah ini benar-benar menjadi pertandingan terburuk dalam sejarah Piala Dunia? Atau menurut kalian ada lagi pertandingan yang lebih buruk daripada pertandingan Disgrace of Gijon? Silahkan berikan komentar kamu di bawah dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe channel ini. Thank you.